Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Salam sehat. Di sini perkenalkan saya Michael Beslin Fernando akan memberikan pemaparan mengenai bagian daripada tugas UAS Kadastre Multiguna yang diampu oleh Bapak Rizky Ahmad Negara. Adapun tugas Kadastre Multiguna ini akan memberikan pendapat dari 3 pertanyaan yang diberikan. Baiklah, saya akan memberikan pendapat saya dari pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang pertama yaitu, dengan berkembangnya informasi dan teknologi, kebijakan negara dari adanya ATR BPN tersebut telah melakukan satu tentang pengukuran 3 dimensi. Berikan pendapat dari saya sendiri terkait perkembangan kadastre multiguna itu. Nah, menurut pendapat saya, melalui perkembangan teknologi informasi, maka perkembangan bidang kadastre multiguna di Indonesia itu dapat berjalan dengan sangat baik. Bahkan untuk permodelan daripada 3 dimensi untuk mendukung kadastre multiguna yang berbasis 3 dimensi itu sendiri, telah dapatkan teknologi-teknologi yang mumpuni untuk mendukung proses daripada pendokumentasian daripada kadastre 3 dimensi. Menurut saya sendiri juga, kadastre multiguna itu sangat bernilai baik, dimulai daripada keberpihakannya dalam penjaminan dan juga hak-hak atas tanah maupun hak-hak atas properti yang diberikan kepada masyarakat secara umum. Juga dilakukan proses integrasi melalui data fisik maupun data yuridis terhadap masyarakat. Melalui permodelan 3 dimensi ataupun dari kadastre 3 dimensi itu sendiri, dengan perkembangannya juga akan memberikan suatu informasi yang menjamin secara 3R, yaitu Right, Restrictions, and Responsibilities. Kemudian apabila kita mengacu daripada perkembangan kadastre multiguna itu, berdasarkan peraturan daripada Kementerian Agraria, ATR BPN, nomor 1 tahun 2021, yang menyatakan dengan jelas bahwa proses visualisasi sudah menggunakan tampilan BIM ataupun Building Information Model. Dalam hal ini, sudah dilakukan proses modelisasi secara 3 dimensi. Model tersebut diharapkan dapat memberikan tampilan secara akurat, presisi, dan representatif dari sisi atas, bawah, kiri, kanan, sisi sampingnya akan memberikan representasi yang sangat baik. Kemudian, model 3 dimensi ini dari perkembangan kadastre itu akan memberikan kemudahan bagi pengguna maupun masyarakat untuk memilih posisi virtual dalam peta. Keakuratannya juga akan sangat lebih baik oleh para masyarakat yang memiliki suatu hak atas tanah itu sendiri. Juga akan melakukan proses penampilan bentuk yang perspektif. Artinya, sesuai dengan bentuk aslinya ataupun sesuai dengan bentuk realnya. Dalam hal ini akan memberikan informasi dari bangunan fisik secara nyata. Kemudian dari sisi teknologi informasi, maka pengembangan kadastre 3 dimensi udah sangat mumpuni nih perkembangan di Indonesia. Oleh karena itu, untuk kedepannya perkembangan daripada kadastre multiguna itu akan sangat baik dan dinilai baik oleh masyarakat karena menjawab suatu permasalahan-permasalahan yang ada dengan solusi yang sangat berdampak baik bagi masyarakat. Dari segi kebebasan politik juga ini sangat baik karena akan memberikan suatu penegakan daripada juga hak-hak atas tanah dan juga memberikan penegakan juga mengenai posisi lokasi daripada suatu representasi satu titik lokasi tanah terhadap masyarakat. Jadi tidak ada lagi namanya kasus tumpang tindih, akan menjawab permasalahan kadastre multiguna itu sendiri. Dari segi kepentingan umum ataupun public goods, tentunya akan memberikan kepentingan umum yang berlandaskan kepada masyarakat, karena menjawab permasalahan-permasalahan tersebut, menjawab permasalahan masyarakat menjadi suatu solusi yang bisa memberikan ketenangan kepada masyarakat. Mengingat saat ini juga sangat gamblang bahwasanya banyak kasus tumpang tindih tanah. Jadi dengan adanya kadastre 3 dimensi, dengan adanya kadastre multiguna, adanya kebebasan eh, teknologi informasi akan memberikan suatu public goods yang sangat baik untuk masyarakat Indonesia. Jadi berdasarkan pendapat saya semua tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perkembangan kadastre multiguna di Indonesia itu akan dapat berjalan dengan sangat baik yang telah didukung oleh sektor teknologi informasi, kebebasan politik, hukum, maupun kepentingan masyarakat secara luas. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu nomor 2. Dengan banyaknya keterbatasan di semester ini, terlebih beberapa pekan kelas diisi dengan mengikuti kelas webinar yang diikuti dari ATR BPN maupun Supermap. Berikan pendapat saudara mengenai perkuliahannya seperti apa baiknya. Apakah dengan mata kuliah kadastre multiguna itu dengan sudah baik dari kegiatan webinar-webinar tersebut,
serta capaian yang ingin dicapai dalam keadaan realistis. Nah, menurut saya, dari sisi mengikuti kegiatan webinar-webinar, baik dari ATR BPN, maupun dari Supermap, maupun dari bidang lembaga-lembaga yang mengambil peran di bidang kadaster, itu sangat baik. Karena akan memberikan pengetahuan yang luas, memberikan suatu informasi-informasi yang terbaru, yang tentunya masih sangat fresh, yang ada di tengah-tengah masyarakat saat ini. Seperti itu. Namun yang walaupun kita dapat mengikuti kegiatan webinar tersebut bukan menjadi alasan untuk tidak melakukan kegiatan perkuliahan. Sangat disayangkan apabila kegiatan perkuliahan diganti dengan kegiatan webinar. Karena seharusnya juga SKS tersebut menjadi bagian daripada kita untuk mendapatkan satu informasi ilmu secara langsung, secara dua arah antara hubungan mahasiswa maupun dari pengajar ataupun dosen. Nah, kemudian menurut pendapat saya, selanjutnya yaitu capaian yang ingin dicapai. Ya, jadi dari capaian yang ingin dicapai dari bidang kadaster multiguna ini, pada dasarnya dari keadaan realistis dengan kondisi yang sekarang. Ya, jadi kalau pada kondisi yang sekarang kan sudah mulai beralih pada sistem 3 dimensi, kadaster berbasis 3 dimensi dengan menggunakan terrestrial laser scanner seperti itu. Jadi untuk sarannya untuk kedepannya mungkin bisa dilakukan proses perekaman secara 3 dimensi sehingga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk nge-upgrade kemampuannya lagi, memberikan pengetahuan yang lebih terhadap permasalahan kadaster-kadaster secara nyata yang sesuai dengan keadaan pada saat ini. Kemudian pertanyaan yang ketiga, yaitu dengan adanya dua kelompok yang hanya 2 orang saja per kelompoknya, siapa sih yang paling effort pada kelas kadaster multiguna? Selain itu, siapa yang paling effort di masing-masing kelompok Anda? Selain itu, siapa yang paling tidak effort dan tidak memberikan sumbangsi di masing-masing kelompok? Ya, jadi menurut pendapat saya, setiap orang itu sudah memberikan effort-nya masing-masing. Bahkan kita tidak boleh memberikan bahwasanya kamu tidak paling effort, ini yang paling effort. Itu sangat disayangkan sekali apabila mahasiswa berpikiran seperti itu. Karena seperti yang kita katakan saat ini, kondisi pandemi yang mengakibatkan kita melakukan proses pembelajaran secara jarak jauh ataupun daring. Hal tersebut kita tidak mengetahui bagaimana keadaan teman-teman kita yang ada di sana, tidak mengetahui teman-teman kita yang melakukan kegiatan perkuliahan dari kampung halaman, tidak mengetahui bagaimana keadaan ataupun kondisi mereka sampai saat ini. Jadi untuk pertanyaan siapa yang paling effort, jawabannya adalah satu, yaitu semua mahasiswa sudah memberikan effort-nya masing-masing. Tidak ada yang tidak memberikan effort, karena dengan mengikuti perkuliahan saja, artinya mahasiswa sudah memberikan effort-nya. Dan bukan berarti mahasiswa yang paling aktif, artinya mahasiswa tersebut yang paling effort di kelas, tidak. Hal itu sangat disayangkan apabila kita memiliki pemikiran mahasiswa yang paling aktif, artinya memiliki effort yang paling lebih. Itu sama sekali tidak benar. Kemudian, sangat tidak apple to apple apabila kita memberikan perbandingan question who is the most effort student in the class. Jadi itu paling nggak apple to apple. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai kelompok. Jadi kalau di kelompok saya siapa yang paling effort, siapa yang tidak memiliki sumbangsinya, itu tidak ada. Karena kembali lagi kepada masing-masing kelompok bagaimana untuk menempatkan satu individu sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Jadi sesuai dengan presentasi yang telah dilakukan kemarin, alhamdulillah puji syukur, kelompok kami mendapatkan penilaian yang bagus dari pendapat dari dosennya. Jadi saya pikir dengan kita memanfaatkan anggota kelompok kita sesuai dengan tupoksi kemampuan masing-masing, kita bagi secara merata, maka hasil yang akan didapatkan juga akan maksimal. Di dalam hal ini, semua anggota kelompok memberikan effortnya masing-masing, termasuk anggota-anggota kelompok saya, karena sudah disebutkan bahwasanya kami membagi secara tupoksinya masing-masing. Jadi setiap anggota memberikan manfaatnya masing-masing, memberikan tanggung jawabnya masing-masing. Kembali lagi kepada kita, kembali lagi kepada ketua kelompoknya, kembali lagi kepada masing-masing anggota kelompoknya dalam proses pembagian tersebut. Kalau kita mengatakan bahwasanya ada yang tidak paling effort, ada yang paling effort, itu adalah kesalahan pada cara pandang kita, yaitu bagaimana kita proses pembagiannya. Karena kita tidak bisa memaksakan semua orang itu bisa untuk semua bidang. Kembali lagi pada kita bagaimana kita bisa membaginya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Baiklah, itu tadi merupakan pendapat saya dari jawaban-jawaban soal yang diberikan sebanyak 3. Saya Michael Besling Fernando, NIM 1182371. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata, kalimat, maupun pendapat saya. Saya mohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat siang.